Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang vektor, yaitu khususnya unsur-unsur vektor atau pengenalan vektor. Apa saja materinya? Mari disimak dengan bahagia. Baik, kita akan awali dengan pertanyaan apa itu vektor? Perhatikan mobil ini. Mobil ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti mobil ini ada nilai kecepatannya, ada arahnya ke kanan. Jadi sebenarnya vektor seperti itu. Kita bisa simpulkan ya, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ada nilainya, ada arahnya. Oke, secara geometris itu vektor seperti apa sih? Kalau udah membahas geometris berarti vektor ini akan dibahas dari sisi koordinat kartesius atau dimensi 2 dan dimensi 3 ya. Kita akan coba bahas. Nah, secara geometris vektor itu digambarkan sebagai garis yang berisi tanda panah. Ada titik A dan titik B. Nah, cara menulis vektornya ya bisa ditulis dengan cara A, B isi strip tanda panah di atasnya, kemudian N kecil boleh isi strip tanda panah, atau huruf kecil boleh N misalnya, tapi ditebalkan. Nah, di sini ada titik A, titik B ya. Titik A itu titik pangkal dan titik B adalah titik ujung. Jadi secara geometris vektor itu digambarkan dengan sederhana ya, berupa garis berarah di dimensi 2 dan 3. Nah, kayak gimana vektor di dimensi 2 dan 3? Mari kita simak. Nah, ini vektor di dimensi 2 ya, ada vektor U atau vektor AB. Kalau dimensi 2 itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada dimensi 3 terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Perhatikan ya. Nah, kemudian gimana sih cara nulis vektor U maupun vektor yang U yang di dimensi 3? Cara nulisnya sederhana ya. Cara nulis di dimensi itu adalah dengan membuat dalam bentuk kolom, yaitu 54, 54, 5i tambah 4j. Pertanyaan sekarang, di mana dapat 5? Di mana dapat 4? 5 itu melambangkan komponen apa? 4 itu apa? Nah, 5 itu melambangkan komponen X. Jadi kalau kita lihat vektornya ini ya, komponen X nya vektor itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan ya, berarti plus. Kalau ke kanan dia plus pergerakannya, karena arah vektornya ke atas ke sini ya, ke sini. Jadi kita pergerakannya ke kanan lalu ke atas, Y nya ke atas, Y nya 1, 2, 3, 4, sehingga 4 ke atas berarti positif. Nah, itu ya, jadi komponen pada vektor ini adalah ini melambangkan X, ini melambangkan Y. Nah, kemudian kalau dimensi 3 juga sama, dimensi 3 juga serupa. Cara nulisnya ya, karena dimensi 3 ada X, ada Y, dan Z, ya 3 komponen. Min 2 ini menandakan X nya, min 2. Kemudian 6 ini menandakan Y nya. Ya, kita perhatikan coba. Panahnya ke sini ya, berarti 1, 2 itu X nya ya, ke kiri dia ya, ke negatifnya berarti dia negatif. Kemudian Y nya ke atas kalau dimensi 2 dia ya, ke atas ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ke atas 6, jadi positif dia. Z nya karena nggak dipakai, nggak ada arah ke atas, nggak ada arah ke atas atau ke Z, berarti Z nya 0. Oke. Ayo kita tebak vektor apakah ini. Nah, ada berapa vektor yang saya buat di sini di dimensi 2 ya. Vektor U itu kira-kira vektor berapa? P itu berapa? W itu berapa? Dan A itu berapa? Nah, dari U dulu ya. Kalau U saya akan jelaskan pada kalian semua. Kalau U kan tinggal lihat ya. U arahnya ke sini, berarti pergerakannya lah ke kanan dan ke atas. Ke kanan itu satu satuan, ke atas 2 satuan, berarti dia, kita udah bisa tebak, dia adalah U nya adalah vektor 1, 2. Nah, kemudian kalau V nya ya, perhatikan ke kanan ke atas tanda panahnya ya, nanti 3, 2.
Kalau vektor W, panahnya ke sini ya, ke kiri X-nya berarti negatif 2, 1 nih ya, ke atas berarti positif 2. Jadi W itu min 2, 2. Kalau A ya, ini walaupun jadi negatif ya, tapi arahnya ke kanan ya. Arah panah ini ke atas nih, berarti X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Udah, karena ke kanan dan ke atas berarti positif 2, 2. Nah itu ya, ayo vektor apakah ini? Udah terjawab. Vektor 1, 2, 3, 2, min 2, 2, 2, 2. Nah kemudian, nah di dimensi 3, vektor A itu apa kira-kira? Vektor B kira-kira apa? Kalau vektor A karena nempel dia di X dan Y ya, atau di bawah saja dia, ini udah bisa langsung tebak nih. Ke kanan 2 satuan berarti positif 2, ke atas 3 satuan berarti positif 3. Sedangkan ke atas ke Z nggak ada dia ya, nggak berdiri dia. Kalau B berdiri dia. Jadi yang A bisa disimpulkan adalah 2, ini X nya, Y nya 3 karena dia ke arah positif ya, 0 untuk Z nya karena nggak berdiri dia, beda dengan B. Kalau B dia di sumbu X dan sumbu Z saja, berarti dia kalau X, kalau di sini tanda panahnya berarti pergerakannya ke sini, berarti X nya 2 satuan ke kanan berarti plus 2 X nya, Z nya itu ke atas 4 berarti plus 4. Sedangkan untuk Y nya nggak ada ya, nggak ada pergerakan ke kanan untuk kiri ya. Nah, sehingga B itulah X nya 2, kemudian Y nya 0, Z nya 4. Nah mudah ya memberikan nama pada koordinat atau dimensi dari vektor itu. Kapan vektor sama? Nah ini pertanyaan, kapan vektor itu sama? Kalau kita lihat vektor itu adalah isi besar atau nilai dan arah, berarti kalau sama harusnya nilai dan arahnya juga sama. Ya kita cermati, dua buah vektor dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar, panjang, atau nilai sama itu ya, dan arah yang sama. Nah benar seperti pernyataan tadi, berarti nilainya sama, besar arahnya juga sama. Contoh ya seperti ini. Kira-kira kalau dari contoh ini, mana ya vektor yang sama? Mana kira-kira vektor yang sama? Vektor U dengan W apakah sama? V dengan A apakah sama? Lihat tanda panahnya ya, dan juga panjangnya. Ya, kesimpulan pertamanya vektor U dan P sama ya, karena arahnya sama-sama ke sini, sama ya. Panjangnya juga sama. Kalau kita lihat ini segitiga ya. Kalau kita lihat segitiga sama sisi ya, dengan panjang ini 2 satuan, ini 2 satuan, ini juga sama 2 satuan, 2 satuan. Secara otomatis segitiganya sama nih dua-duanya, ini dan ini sama, berarti panjang ini garis ini dan panjang garis ini sama. Nah, jadi panjangnya udah sama, arahnya juga udah sama. Nah, mana yang sama lagi? Ya, W dengan A. W arahnya ke sini, A arahnya ke sini, panjang juga sama. Panjangnya sama ya. Oke. Apa itu vektor negatif? Nah, ini pertanyaannya. Vektor negatif adalah vektor yang panjangnya sama namun arahnya berlawanan. Itu vektor negatif, disimbolkan dengan negatif U. Nah, boleh ya negatif dari vektor itu. Contoh seperti ini. U kira-kira negatifnya atau vektor negatifnya yang mana ya? Dari vektor yang ada di sini, V vektor negatifnya yang mana ya? Nah, vektor negatif dari U yaitu W ya, karena ini arahnya ke sini, panjangnya ini ya, panjangnya ini sama dengan panjangnya ini, tapi arahnya berlawanan. Kemudian ini dengan A juga sama, panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau negatifnya V sama juga W dan A ya. Nah itu namanya vektor negatif. Apa itu vektor 0? Vektor 0 adalah vektor yang besarnya, panjang atau nilai itu sama ya, 0 dan arahnya tak tentu. Contoh ya, kalau di dimensi 2
ya ini vektor 0 nih, simbolnya ini di dalam bentuk kolom dia dibuat. Kalau di dimensi 3 ya ini vektor 0 tuh ini tepat di sini, simbolkan dengan 0 0 0 ya, karena 3 komponen. Dimensi 3 itu 3 komponen, ingat nih, dimensi 3 itu ada X, ada Y, ada Z. Kalau di dimensi 2 ada X, ada Y saja, sehingga vektornya hanya 2 komponen, ini 3 komponen. Apa itu vektor posisi di dimensi 2? Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Nah, contohnya ini ya, ini titik pusatnya, ini titik pangkalnya, titik ujungnya ini. Kemudian contohnya itu ya. Nah, ini dibaca vektor posisi 23 atau vektor posisi 2i tambah 3j, sama itu ya penulisannya, mirip dengan yang tadi. Jadi vektor posisi itu udah langsung dia komponen x-nya udah langsung kelihatan di sini ya. Kemudian komponen y-nya juga udah langsung kelihatan, tinggal hitung aja, mirip seperti tadi. Nah, vektor posisi di dimensi 3. Vektor posisi dimensi 3 sama seperti tadi, yaitu titik pangkalnya itu ada di 0 0 0 karena 3 ya komponennya, dan titik ujungnya ada di koordinat lain. Contohnya ini. Nah, contohnya ini 2 2 2, ini vektor 22 nih. Dari titik pangkal, titik ujungnya ini, kemudian 2 2 itu dapat dari mana ya, ini x-nya bergerak 2 satuan, y-nya ya ini y, ini ya, ini x, ini z, y-nya juga 2 satuan ya. Kalau z-nya juga z ya, ke atas 2 satuan. Nah, jadi namanya lah 2 2 2 2. Itu vektor posisinya ya, atau kalau tadi di D2 itu 2i 2j, kalau sekarang tambah k, 2i tambah 2j tambah 2k. Bagaimana vektor posisi 2 titik di dimensi 2? Itu yang kita akan bahas sekarang. Nah, contoh ada titik A 2,1 dan B 4,3 ya. Kita ingin mencari vektor AB atau vektor posisi AB. Gimana nyari vektornya? Nah, cara-cara tadi kan sederhana. Tinggal komponen X ya 2 bergeser ke kanan, komponen Y 2 bergeser ke atas. Jadi vektor posisinya 2 2, selesai dah. Tapi kalau permasalahannya nanti tidak dimunculkan dalam bentuk gambar, gimana caranya? Ya, kalau tidak dimunculkan dalam bentuk gambar ya caranya sederhana. Ini yaitu komponen X, koordinat XB kurangi koordinat XA, kemudian YB kurangi YA, tinggal jadikan dia vektor, sehingga 4 kurangi 2 4 kurangi 2, dan yang di bawah 3 kurangi 1, dapatlah 2 2. Nah, berarti sekarang vektor posisi kan berawal dari 0 0, ini kan nggak berawal dari 0 0, tinggal tarik aja ke sini kan tadi 2 2 hasilnya ya, 2 ke atas juga 2. Nah, ini vektornya sama, dua buah vektor yang sama ini, jadi tidak dipermasalahkan dia tidak bersumber dari 0 0 ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana vektor posisi 2 titik di D3? Sama ya, kalau ini titik berapa ini? 1, X-nya, Y-nya 1, Z-nya 1 ya, ini ya, B-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 2. Nah, misalnya vektor F ke B. Sederhana cara nyarinya ya, tinggal cari selisih aja. Ini selisihnya 1, kemudian Y juga selisihnya 1, Z juga selisihnya 1. Jadi vektor posisinya ini 1 1 1. Karena kita akan mencari adalah ini ya, gambar komponen X, Y, dan Z dari garis vektor ini. Nah, misalnya juga sama seperti tadi, nggak dimunculin gambarnya, kayak gimana caranya? Nah, caranya sama ya, tinggal kurang-kurangkan aja. Ini punyanya si B, X nya si B, kurangkan,
ini y-nya si B kurangkan dengan y-nya si A, si F. Kemudian ini z-nya si B kurangkan dengan 1 ini z-nya F. Dengan kata lain, vektornya itu x B kurangi x F dan seterusnya, sehingga dapat 1, 1, 1. Nah, itu vektor posisi. Sama seperti tadi pertanyaannya, kok nggak berawal dari 0, 0? Sama saja ya, kalau kita ambil dari 0, 0 ke sini. Nah, ini panjangnya, arahnya ke sini, sama aja arahnya ke sini ya. Dengan panjang ya sama, x-nya 1, y-nya 1, z-nya 1. Ini juga sama, x-nya 1, y-nya 1 juga, z-nya juga dari sini 1. Ini x-nya 1, y-nya 1, ya, z-nya juga 1. Sama saja. Oke, sekarang kita belajar mencari panjangnya vektor ya. Panjang itu sama dengan besar, sama dengan nilai, sama dengan modulusnya vektor. Cara nyarinya kayak gimana sih? Nah, misalnya ada C ke D, itu garis sebenarnya ya. Jadi tinggal mencari panjangnya garis C ke D saja sebenarnya. Nah, gimana caranya? Ya tentu seperti kita pakai Pitagoras ya. C itu misalnya koordinatnya x1, kemudian D itu koordinatnya x2 untuk x-nya ya. Kemudian yang C itu ada y1 koordinatnya, yang D itu adalah y2. Dengan kata lain gini, C itu adalah x1, y1, kemudian D itu adalah x2, y2. Diilustrasikan seperti tadi. Nah, kalau kita memakai koordinat kartesius berarti kita perlu panjangnya ini, kemudian kita perlu panjangnya ini. Panjangnya yang ini adalah x2 kurang x1, logis ya. Kemudian panjangnya ke atas itu adalah y2 kurang y1. Jadi ini sisi segitiga siku-sikunya. Berarti untuk mencari panjangnya ini ya tinggal diakarkan ya. Ini kuadratkan, kemudian akarkan. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah bingung. Jadi y2 kurang y1 kuadrat tambah x2 kurang x1 kuadrat, itu panjangnya ya. Jadi panjang disimbolkan seperti ini, mutlak. Nah, contohnya itu ya, kalau C-nya 0,1, D-nya 4,5, berapa sih panjang vektor CD? Nah, panjang vektor ini sama dengan panjang garisnya ya. Ya, tinggal diakarkan saja. 5 kurangi 1, Y-nya kurang Y ini, kuadratkan Y-nya, X-nya kurang X-nya ini, dan kuadratkan. Ya, dapat 16. Ini 4 ya, ini 4 juga, dapat 16, sehingga dapat akar 32. Kemudian gimana sih kalau dia udah dalam bentuk vektor posisi? Jadi udah dalam bentuk gini nih vektornya, dalam bentuk vektor posisi. Gimana cara mencari panjangnya? Ya tinggal kuadratkan aja x-nya, y-nya kuadratkan, selesai. Contohnya ada di bawahnya. Gimana di dimensi 3? Ya dimensi 3 kalau diberikan vektor posisi sama ya, tinggal diakarkan, x-nya kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Contohnya yang ini. Nah, ini vektor 1, 0, 0, maka panjangnya adalah ya 1 kuadrat, 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Terakhir, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar, modulus, nilai adalah satu satuan. Contohnya adalah, nah ini vektor 1, 0, kalau kita cari panjangnya ya 1 kuadrat tambah 0 kuadrat akarkan ya 1. Ini dah vektor satuan nih, vektor satuan, vektor 1, 0. Nah, cari vektor satuannya bisa, ini logikanya, yaitu ada vektor, ingin dicari vektor satuannya ya tinggal dibagi dengan panjang vektor. Jadi vektor ini dibagi oleh panjangnya, x bagi oleh panjangnya, y bagi oleh panjangnya. Nanti kalau dicari panjangnya yang baru dari vektor yang dihasilkan ini,
pasti hasilnya 1. Kita uji coba sekarang. Nah, misalnya vektor 1 0. Kemudian vektor satuannya tentu adalah vektor 1 0 dibagi oleh panjangnya vektor 1 0. Tadi udah dicarinya, panjangnya adalah 1 bagi 1, berarti ini bagi 1, ini bagi 1, dapat vektor yang baru adalah 1 dan 0. Karena 1 dibagi 1 1, 0 bagi 1 ya 1. Nah, pertanyaan sekarang, apakah vektor 1 0 itu panjangnya 1? Ya, tadi udah kita cari. Ya, itu